Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat di mana kita membuka lembar demi lembar sejarah Islam yang selama ini tersembunyi di balik debu peradaban. Kali ini, kita akan membahas salah satu surat paling tajam dan paling jujur dalam Al-Quran, sebuah surat yang tidak hanya menyingkap kebenaran, tetapi juga membongkar luka lama antara umat Islam, Yahudi, dan Nasrani. Inilah kisah di balik surat Al-Bayyinah, dan alasan mengapa kaum Yahudi serta Nasrani menolak Nabi yang justru telah mereka tunggu selama berabad-abad. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Pada masa Rasulullah Muhammad SAW, di Jazirah Arab tersebar berbagai kabilah Yahudi dan beberapa komunitas Nasrani. Mereka bukan orang-orang buta huruf terhadap wahyu. Mereka memiliki kitab, mengenal para nabi, dan mengetahui tanda-tanda kerasulan. Namun ketika datang kepada mereka seorang nabi dari bangsa Arab, mereka justru menolak. Padahal mereka telah lama berdoa agar seorang nabi terakhir datang membela mereka dari kaum musyrik. Maka turunlah firman Allah dalam surat Al-Bayyinah. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Di dalamnya terdapat tulisan-tulisan yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 1-3. Ayat ini seperti membuka tabir sejarah panjang penolakan spiritual yang paling misterius. Mengapa kaum Yahudi dan Nasrani, dua umat yang mengaku mencintai wahyu dan menunggu Nabi akhir zaman, justru menolak Nabi Muhammad? Menurut tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Ibnu Katsir, Al-Baghawi, dan Ats-Tsabari, surat ini turun untuk menjelaskan bahwa penolakan itu bukan karena kurangnya bukti, tetapi karena mereka menolak Bayyinah itu sendiri. Al-Bayyinah berarti bukti yang nyata, Rasulullah, wahyu yang beliau bawa, dan Al-Quran yang tak dapat ditandingi oleh siapapun. Mereka tahu tanda-tanda kenabian Muhammad telah tertulis dalam kitab mereka. Nama dan sifat beliau disebut dalam Taurat dan Injil. Namun ketika bukti itu datang dalam sosok yang bukan dari bangsa mereka, bukan dari keturunan Bani Israel, kebencian dan kesombongan pun menguasai hati mereka. Ibnu Katsir menafsirkan, yang dimaksud dengan orang-orang kafir dari ahli kitab adalah mereka yang mengetahui kebenaran namun enggan menerimanya setelah datang Rasulullah dengan wahyu yang jelas. Mereka tidak lagi memiliki alasan untuk berpaling, tetapi kesombonganlah yang menutup mata mereka. Dalam catatan sejarah, kaum Yahudi di Madinah, seperti Bani Quraidzah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir, sebenarnya sudah menunggu kedatangan seorang nabi. Mereka bahkan sering berkata kepada kaum Aus dan Khazraj di Madinah, telah dekat masa datangnya seorang nabi akhir zaman. Kami akan mengikutinya, lalu kami akan memerangi kalian sebagaimana kaum Ad dan Iram dahulu binasa. Namun ketika Rasulullah benar-benar diutus dari bangsa Arab, mereka justru berkata, bukan dia yang kami maksud. Mereka ingin seorang nabi dari keturunan mereka sendiri. Kesombongan etnis Bani Israel membuat mereka menolak kebenaran hanya karena datang dari luar suku mereka. Tafsir Al-Muyassar menjelaskan, mereka tahu ciri-ciri Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi mereka menolak karena dengki dan iri, sebab Allah memberikan kenabian kepada orang Arab, bukan kepada mereka. Inilah tragedi spiritual terbesar dalam sejarah manusia. Ketika kebenaran di hadapan mata justru ditolak demi kebanggaan ras. Namun bukan hanya kaum Yahudi. Kaum Nasrani pun menolak kerasulan Muhammad, meskipun mereka juga menantikan kedatangan seorang nabi setelah Isa. Dalam Injil, Isa alaihissalam berkata, "Aku akan mengutus kepada kalian seorang penolong yang akan datang setelahku, yang akan mengajarkan seluruh kebenaran." Ulama tafsir seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penolong atau paraklit dalam Injil adalah Nabi Muhammad. Namun gereja kemudian mengubah maknanya, mengganti nubuat itu agar tidak mengarah kepada nabi bangsa Arab. Sejak itulah, benang sejarah diputus, ajaran Isa yang mengajak kepada tauhid. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, berubah menjadi ajaran Trinitas.
Dan setiap ajaran yang mengakui kerasulan Muhammad dianggap ancaman terhadap dogma yang mereka bangun selama berabad-abad. Surat Al-Bayyinah bukan sekadar surat yang memisahkan mukmin dan kafir. Ia adalah dokumen langit yang mencatat bagaimana kebenaran ditolak dengan sadar oleh mereka yang seharusnya paling tahu tentangnya. Allah berfirman, "Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberi kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata." Quran Surat Al-Bayyinah ayat 4. Artinya, perpecahan dan penolakan itu bukan karena ketidaktahuan, tapi karena dengki setelah mereka melihat kebenaran itu datang. Mereka tahu wahyu itu benar, tetapi menolak karena gengsi agama dan kepentingan kekuasaan. Para sejarawan Islam menggambarkan bagaimana kaum Yahudi Madinah sebenarnya sudah menyiapkan strategi menghadapi kemungkinan Nabi terakhir datang dari bangsa lain. Mereka menyimpan tanda-tanda kenabian dalam kitab mereka, tetapi tidak semua diungkapkan. Sebagian bahkan disembunyikan dari generasi muda mereka, agar tidak menimbulkan keraguan terhadap pemimpin agama. Ketika Al-Quran datang, ia menelanjangi penyembunyian itu. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, "Orang-orang yang telah kami beri kitab mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri." Kalimat ini bukan sekadar metafora. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa beberapa pendeta dan rabi Yahudi memang mengenal silsilah, tanda-tanda, dan waktu kelahiran Nabi terakhir. Namun mereka menolak mengakui secara terbuka karena takut kehilangan otoritas. Salah satu kisah yang menguatkan tafsir ini datang dari Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi Madinah yang akhirnya masuk Islam. Ia berkata kepada Rasulullah, "Saya tahu engkau adalah nabi yang dijanjikan. Aku mengenalmu lebih jelas daripada mengenal anakku sendiri." Ucapan ini menggambarkan betapa nyata tanda kenabian itu di mata mereka yang jujur. Namun Abdullah bin Salam juga menyaksikan bagaimana para rabbi menolak kebenaran itu secara sistematis. Mereka menutupi ayat-ayat yang menunjuk kepada Muhammad, memalsukan tafsir, dan menuduh beliau sebagai nabi palsu. Dalam tafsir Al-Bayyinah, para ulama menjelaskan bahwa surat ini bukan hanya menegur mereka, tapi juga memperingatkan umat Islam agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, menolak kebenaran ketika ia datang hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Karena setelah menjelaskan penolakan ahli kitab, Allah menutup surat ini dengan pemisahan yang sangat jelas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Sementara mereka yang menolak disebut sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Kini, lebih dari 1.400 tahun setelah surat itu turun, dunia kembali menyaksikan bagaimana warisan penolakan itu masih hidup. Sebagian kalangan Yahudi dan Nasrani masih menolak kerasulan Muhammad, meskipun bukti-bukti sejarah dan naskah kuno semakin menguatkan kebenaran beliau. Penemuan fragmen Injil kuno di Laut Mati dan manuskrip Qumran, misalnya, memuat nubuat tentang seorang nabi dari timur yang membawa hukum baru dan cahaya dari Arab. Namun temuan itu jarang dipublikasikan secara luas. Sebagian ilmuwan barat bahkan memilih bungkam karena khawatir mengguncang fondasi teologi gereja modern. Semua ini seolah menegaskan firman Allah dalam surat Al-Bayyinah, bahwa kebenaran telah datang dengan bukti yang nyata, tetapi mereka berpaling. Penolakan mereka bukan karena tidak tahu, tetapi karena menolak untuk tahu. Sebab mengakui kebenaran itu berarti meruntuhkan tatanan lama, agama, kekuasaan, dan kebanggaan ras yang telah mereka bangun selama ribuan tahun. Namun, pertanyaannya, kini, apakah penolakan itu berakhir di masa lalu? Ataukah ia terus diwariskan hingga kini dalam bentuk kebencian terhadap Islam, fitnah terhadap Rasulullah, dan upaya sistematis menghapus kebenaran wahyu dari ruang publik dunia modern? Kita akan menelusuri jejaknya, dari perpustakaan Vatikan hingga lembah Qumran, dari teks-teks tua para rabbi hingga tafsir para ulama salaf. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan mencengangkan, bahwa surat Al-Bayyinah bukan hanya menjelaskan sejarah masa lalu, tetapi memprediksi
pola perlawanan terhadap kebenaran sampai akhir zaman, dan disitulah letak rahasianya. Surat ini menjadi cermin bahwa kebenaran tidak selalu ditolak karena kurangnya bukti, melainkan karena manusia takut kehilangan kendali atas dunia yang ia ciptakan sendiri. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa salah satu makna terdalam dari surat Al-Bayyinah adalah bahwa bukti yang nyata bukan hanya sosok Nabi Muhammad dan wahyu yang dibawanya, tetapi juga seluruh jejak nubuat yang telah Allah sisipkan dalam kitab-kitab terdahulu. Namun sebagian besar nubuat itu tidak lagi terbaca secara jujur karena tangan manusia telah merubah dan menyembunyikannya. Ayat ini seolah menantang manusia untuk menelusuri kembali di mana sebenarnya jejak itu tersimpan. Ketika para arkeolog modern meneliti manuskrip Laut Mati atau Dead Sea Scrolls yang ditemukan di Qumran pada tahun 1947, mereka mendapati sesuatu yang luar biasa. Fragmen-fragmen itu berisi teks-teks Ibrani kuno yang tidak sepenuhnya sama dengan Taurat versi modern. Beberapa di antaranya menyinggung tentang akan datangnya guru kebenaran, seorang nabi dari luar bangsa Israel yang akan membawa cahaya dan hukum baru dari timur. Kata timur dalam naskah itu diterjemahkan dari kata kedem, yang dalam bahasa Ibrani kuno sering digunakan untuk menunjuk arah Makkah dan tanah Arab. Para peneliti Muslim seperti Dr. Muhammad Hamidullah dan Profesor Abdul Ahad Daud, seorang mantan pendeta Katolik yang masuk Islam, menemukan kesamaan luar biasa antara istilah guru kebenaran dalam naskah Qumran dengan sifat-sifat Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Ia adalah pembawa wahyu, guru bagi umat manusia, dan datang membawa kitab yang disucikan, sebagaimana disebut dalam surat Al-Bayyinah ayat 2. Bahkan dalam beberapa manuskrip, disebutkan bahwa Nabi itu akan menghadapi penolakan keras dari kaum agamawan dan pemuka yang merasa terancam oleh ajarannya. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7, Isa alaihi salam berkata kepada para muridnya, "Sesungguhnya aku akan pergi, tetapi penolong akan datang kepadamu. Jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang." Dalam teks Yunani kuno, kata penolong diterjemahkan dari istilah parakletos. Namun sebagian besar ulama Muslim berpendapat bahwa teks aslinya sebenarnya adalah periklutos, yang berarti yang sangat terpuji. Kata periklutos dalam bahasa Yunani memiliki padanan langsung dengan kata Ahmad dalam bahasa Arab, nama lain dari Nabi Muhammad, sebagaimana disebut dalam Quran Surat Asy-Syaff ayat 0 Isa alaihi salam. Berkata dalam ayat tersebut, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad.'" Quran Surat Asy-Syaff ayat 6. Maka sangat jelas bahwa surat Al-Bayyinah menjelaskan kelanjutan dari ayat ini, bahwa ketika bukti itu datang, Rasul yang membawa kitab suci dan cahaya, orang-orang yang seharusnya paling tahu justru berpaling. Penolakan itu bukan karena kebingungan, tapi karena perlawanan terhadap kebenaran yang mengancam sistem lama. Beberapa dokumen Kristen awal bahkan mencatat bagaimana gereja memerintahkan penghapusan teks yang dianggap mendukung kerasulan. Seorang nabi setelah Isa Konsili Nisea pada tahun 313 Masehi, yang dipimpin oleh Kaisar Konstantinus, menghapus banyak kitab yang tidak sesuai dengan doktrin baru Trinitas. Sejak saat itu, segala nubuat yang mengarah pada sosok yang bukan bagian dari doktrin resmi dianggap heretik. Padahal sebagian dari teks itu menyebut akan datangnya seorang nabi yang bukan dari bangsa Israel, melainkan dari keturunan Ismail. Riwayat tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani sebenarnya mengetahui asal-usul kenabian Muhammad bahkan sebelum beliau lahir. Ketika Abdul Muththalib, kakek Rasulullah, menggali sumur Zamzam, beberapa tokoh Yahudi dari Yatsrib datang kepadanya dan berkata, "Di antara keturunanmu akan lahir seorang nabi akhir zaman." Mereka menyebut ciri-cirinya, bahkan tempat lahirnya. Namun ketika nabi itu benar-benar datang, mereka menolak dengan alasan tidak sejalan dengan kepentingan kaum mereka. Ibnu Taimiyah dalam Al-Jawab Al-Syahih menjelaskan bahwa penolakan kaum ahli kitab terhadap Nabi Muhammad adalah bentuk kebencian spiritual. Mereka tahu kebenaran itu, namun menutupinya demi mempertahankan kehormatan duniawi. Bahkan dalam beberapa kasus, para pemuka Yahudi melarang umatnya membaca ayat-ayat Al-Quran karena takut mereka beriman. Salah satu contohnya
adalah kejadian di Madinah ketika Abdullah bin Salam masuk Islam. Ketika kaum Yahudi tahu ia beriman, mereka segera berkata, "Dia pendusta dan orang bodoh di antara kami." Padahal sebelumnya mereka menganggapnya sebagai pendeta paling alim di kota itu. Surat Al-Bayyinah dengan tajam menyinggung kemunafikan semacam ini. Allah berfirman, "Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam agama, menegakkan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus." Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ayat ini menjadi pembeda antara agama wahyu yang benar dengan sistem keagamaan buatan manusia. Sebab baik Yahudi maupun Nasrani telah menambah dan mengubah hukum Allah sesuai hawa nafsu dan kepentingan dunia. Maka, ketika datang Rasul yang mengajak kembali kepada tauhid murni, mereka justru memusuhinya karena dianggap mengguncang tatanan lama. Yang menarik, dalam banyak manuskrip Yahudi, terdapat istilah nabi dari padang pasir, yang dikaitkan dengan sosok yang akan membawa hukum Allah kepada bangsa-bangsa. Dalam Midrash Rabbah, salah satu kitab tafsir Yahudi kuno, disebutkan bahwa Allah pernah berfirman, "Aku akan mengutus nabiku dari saudara-saudara mereka, bukan dari bangsa mereka." Kalimat "dari saudara-saudara mereka" dalam Taurat, Ulangan 8-19, dipahami oleh ulama muslim sebagai rujukan kepada keturunan Ismail, saudara dari Ishak, bukan kepada bangsa Israel sendiri. Dan memang, Nabi Muhammad adalah keturunan Ismail. Ayat ini juga dikonfirmasi oleh tafsir ulama seperti Al-Qurtubi dan As-Sa'di yang menjelaskan bahwa surat Al-Bayyinah turun untuk membenarkan seluruh janji Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Surat ini seakan menegaskan bahwa semua wahyu akhirnya bermuara pada satu jalan tauhid yang dibawa oleh Rasul terakhir. Namun jalan ini pula yang paling ditolak karena ia menghapus seluruh klaim istimewa yang selama ini dijaga oleh para pemuka agama terdahulu. Dalam konteks sejarah, penolakan ini bukan hanya bersifat teologis, tetapi juga politis. Kaum Yahudi di Madinah memiliki pengaruh ekonomi dan sosial yang besar. Mereka menguasai perdagangan, memiliki lahan subur, dan memainkan peran penting dalam perjanjian antar suku. Ketika Rasulullah datang membawa sistem keadilan Islam yang menolak riba dan penindasan, kepentingan mereka terancam. Maka sebagian dari mereka bersekongkol dengan kaum munafik dan kabilah Quraisy untuk menjatuhkan Islam dari dalam tafsir Al-Bayyinah, memaparkan bahwa bukti yang nyata bukan hanya berupa mukjizat, tetapi juga hujah rasional yang tidak bisa dibantah. Al-Quran menantang siapapun untuk membuat satu surat saja yang sebanding dengannya. Namun hingga kini, tidak ada satupun yang mampu menjawab tantangan itu. Ironisnya, orang-orang yang menolak kebenaran justru mengakui keagungan bahasanya, keindahan susunannya, dan kehebatan logikanya. Penolakan itu akhirnya hanya menjadi tanda bahwa kesombongan lebih kuat daripada kejujuran. Seiring berjalannya waktu, sebagian ahli kitab yang jujur mulai memeluk Islam karena menyadari kebenaran yang mereka sembunyikan selama ini. Selain Abdullah bin Salam, ada juga Ka'ab al-Ahbar, seorang rahib Yahudi dari Yaman yang akhirnya masuk Islam dan menjadi ahli ilmu di kalangan sahabat. Ia berkata, "Demi Allah, tidak satupun tanda kenabian Muhammad kecuali aku telah membacanya dalam kitab kami. Namun sayangnya, tidak semua pengikutnya berani mengikuti langkah itu. Banyak yang memilih bertahan dalam kebohongan karena takut kehilangan kekuasaan atau ditolak komunitasnya sendiri." Surat Al-Bayyinah juga menjadi peringatan bagi umat Islam agar tidak mengulangi nasib mereka. Karena setiap kali manusia mulai menjauh dari kemurnian tauhid, akan muncul kelompok yang menolak giblar demi kepentingan duniawi. Inilah mengapa surat ini disebut juga sebagai surat Al-Qayyimah, surat yang menegakkan kebenaran dan memisahkan antara kejujuran dan kepalsuan. Ia bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga cermin zaman. Setiap umat akan diuji sebagaimana ahli kitab dahulu diuji. Yang mencengangkan, para sejarawan barat modern seperti Thomas Carlyle dan Montgomery Watt, setelah meneliti sejarah kenabian Muhammad, mengakui bahwa penolakan Yahudi dan Nasrani terhadap beliau lebih disebabkan oleh faktor sosial dan politik daripada agama. Carlyle menulis, "Apabila Muhammad lahir di kalangan bangsa Israel, niscaya mereka akan menyembahnya hingga kini." Pernyataan itu membuktikan bahwa penolakan bukanlah karena ketiadaan bukti, melainkan karena kebenaran itu datang dari tempat yang tidak mereka harapkan. Dan inilah inti dari surat Al-Bayyinah.
bahwa kebenaran tidak akan diterima oleh mereka yang lebih mencintai tradisi daripada wahyu dan lebih mengutamakan status sosial daripada keikhlasan iman. Setiap kali bukti itu datang, mereka berusaha memadamkannya, sebagaimana mereka berusaha memadamkan cahaya Islam sejak hari pertama ia bersinar di Madinah. Namun cahaya itu tidak pernah padam. Al-Quran tetap terjaga, Rasulullah tetap dikenang, dan umat Islam terus menyebarkan risalah tauhid ke seluruh penjuru dunia. Bukti yang mereka tolak justru menjadi bukti yang abadi, bahwa Allah menjaga wahyunya hingga hari kiamat. Setelah bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW mulai dikenal luas, muncul pergerakan senyap di kalangan ulama Yahudi dan Nasrani. Mereka menyadari satu hal berbahaya. Jika nubuat itu diterima secara terbuka, maka seluruh fondasi keagamaan yang telah mereka bangun selama berabad-abad akan runtuh. Maka mereka melakukan apa yang selalu dilakukan manusia ketika dihadapkan pada kebenaran yang mengancam kekuasaan, menutupinya. Surat Al-Bayyinah menjadi saksi abadi bahwa kebenaran tidak selalu ditolak karena kurangnya bukti, tetapi karena manusia tidak siap kehilangan kendali atas kebohongan yang sudah lama ia rawat. Sejarawan Islam mencatat, pasca wafatnya Nabi Isa alaihissalam, banyak murid beliau yang masih berpegang pada tauhid. Mereka tidak mengenal konsep Trinitas dan tidak menyembah Isa, melainkan menyembah Allah yang Esa. Dalam catatan sejarah, ajaran mereka dikenal sebagai kaum Ebionit. Mereka menolak doktrin bahwa Isa adalah Tuhan, dan menanti seorang nabi terakhir yang disebut dalam Injil mereka sebagai Parakletos. Namun kaum ini diburu oleh gereja yang dibentuk Romawi. Injil mereka dimusnahkan, dan ajaran mereka dihapus dari sejarah resmi. Ketika Nabi Muhammad datang 6 abad kemudian dengan ajaran yang sama, menyembah Allah yang Esa dan menolak penyerupaan makhluk dengan Tuhan, maka gereja kembali gelisah. Mereka tahu inilah sosok yang dijanjikan, tetapi penerima wahyu itu bukan dari bangsa mereka. Para pemuka agama kemudian berupaya keras menghapus jejak nubuat itu dari teks kitab mereka. Dalam banyak salinan Injil kuno, istilah Parakletos diubah menjadi Roh Kudus. Padahal dalam naskah Yunani kuno, istilah Periklutos berarti yang terpuji atau Ahmad. Kata itu dihapus, diganti, lalu disebarkan dalam versi baru agar umat tidak lagi mengenali arah nubuatnya. Namun, bagi sebagian sarjana Kristen awal yang jujur, perubahan ini terlalu jelas untuk disembunyikan. Mereka menulis surat-surat protes yang kini ditemukan di antara manuskrip kuno. Surat itu menggambarkan keresahan mereka terhadap upaya pemalsuan teks suci demi kepentingan politik Kaisar Konstantinus. Di sisi lain, kaum Yahudi pun menghadapi dilema yang sama. Mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang dijanjikan. Ciri-cirinya disebutkan dalam Taurat mereka. Nabi dari saudara-saudara mereka, yang akan datang membawa hukum yang tegas dan menghapus penyembahan berhala. Namun mereka menolak mengakuinya karena nabi itu berasal dari keturunan Ismail, bukan Ishak. Dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 tertulis, "Aku akan mengutus seorang nabi dari antara saudara-saudaramu seperti engkau, dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya." Ayat ini seharusnya menjadi kabar gembira bagi seluruh manusia, tetapi dijadikan peringatan yang diselewengkan. Saudara-saudara diartikan sebagai sesama Bani Israel, padahal maknanya jelas merujuk pada bangsa keturunan Ismail Betuat Ibnu Katsir, menegaskan dalam tafsirnya bahwa kaum Yahudi mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi ketika beliau datang membawa risalah yang tidak berpihak pada ras tertentu, kebencian mereka menutupi cahaya iman. Mereka menolak untuk menerima kebenaran yang datang dari luar kelompok mereka, dan itulah inti dari kesesatan yang Allah gambarkan dalam Al-Bayyinah. Penolakan ini bukan sekadar karena fanatisme, melainkan karena ketakutan kehilangan status umat pilihan. Sebab jika mereka menerima nabi dari bangsa lain, maka keistimewaan yang selama ini mereka klaim akan berakhir. Dalam sejarah Islam, penolakan itu kemudian berubah menjadi permusuhan nyata. Di Madinah, kaum Yahudi bersekongkol dengan kaum munafik untuk menentang Islam. Mereka mencoba memprovokasi orang-orang Aus dan Khazraj agar memusuhi Rasulullah. Mereka menyebar isu bahwa beliau hanyalah nabi palsu yang memanfaatkan wahyu untuk kekuasaan. Namun semua itu berbalik, sebab kaum Ansyar yang dulu menjadi korban ancaman Yahudi, justru menjadi pembela Rasulullah dengan sepenuh jiwa. Al-Bayyinah pun turun untuk menjelaskan siapa sebenarnya yang berada di atas kebenaran, dan siapa yang menolak terang hanya karena silau oleh kesombongan sendiri. Dalam tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti As-Sa'di,
Makna bayyinah mencakup segala hujjah yang nyata, mukjizat, akhlak Rasulullah, dan kesempurnaan syariat Islam. Maka ketika mereka menolak, itu bukan karena tidak mengerti, tetapi karena telah dikunci hatinya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 89, Allah menegaskan, ketika datang kepada mereka kitab dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka berdoa untuk kemenangan atas orang-orang kafir, maka ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka justru kafir terhadapnya. Maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Ayat ini adalah penjelasan paralel dengan Al-Bayyinah, dua potong sejarah yang saling menjelaskan bahwa penolakan itu adalah pilihan sadar, bukan kesalahpahaman. Setelah penolakan terbuka itu, para rahib dan pendeta mulai menulis ulang sejarah. Mereka menghapus nama Muhammad dari naskah-naskah terjemahan, mengganti istilah nabi dari timur menjadi guru spiritual, dan menafsirkan ayat-ayat nubuat sebagai metafora kabur. Vatikan pada abad pertengahan bahkan mengeluarkan dekret rahasia yang melarang umat membaca kitab suci dalam bahasa asli Ibrani atau Aram. Alasannya sederhana, agar tafsir resmi gereja tidak bisa digugat. Sebab jika umat tahu teks aslinya, mereka akan menemukan nubuat yang menunjuk jelas kepada Rasulullah. Disinilah rahasia besar tersimpan, di balik dinding perpustakaan Vatikan yang tak pernah dibuka untuk umum. Tersimpan dokumen-dokumen yang bisa mengguncang fondasi teologi barat jika dibuka. Namun kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Seiring perkembangan ilmu sejarah dan linguistik, banyak peneliti menemukan bukti bahwa teks-teks asli kitab suci Yahudi dan Nasrani mengandung rujukan kuat kepada Nabi Muhammad. Dalam naskah Scroll of Blessings ditemukan frasa, "Berbahagialah yang mengikuti cahaya dari Arab." Dalam beberapa tafsir Yahudi kuno, muncul istilah Nabi dari gurun yang bersinar. Bagi umat Islam ini bukan kejutan, tetapi konfirmasi. Karena Allah telah berfirman dalam Quran Surat Asy-Syaff ayat 6 bahwa Nabi Isa sendiri memberi kabar gembira tentang kedatangan Rasul bernama Ahmad. Surat Al-Bayyinah menjadi wujud turunnya janji itu, sekaligus menjadi saksi atas pengkhianatan spiritual orang-orang yang menolak mengenalinya. Yang lebih menarik, surat ini diturunkan di akhir masa kenabian, menjelang penyempurnaan risalah Islam. Ia datang bukan sebagai perdebatan, tetapi sebagai keputusan. Allah tidak lagi menjelaskan dengan lembut, melainkan menegaskan, orang-orang beriman adalah sebaik-baik makhluk, dan orang-orang kafir dari ahli kitab yang menolak bukti itu adalah seburuk-buruk makhluk. Kalimat ini adalah garis pemisah terakhir dalam sejarah wahyu. Setelah turunnya Al-Bayyinah, tidak ada lagi alasan bagi siapapun untuk berpaling dari Islam. Kebenaran telah sempurna, dan penolak menjadi sepenuhnya kesalahan manusia sendiri. Para ulama menafsirkan bahwa Al-Bayyinah juga berfungsi sebagai peringatan internal bagi umat Islam. Sebab banyak dari kita yang mengulang kesalahan umat terdahulu, mencintai simbol agama, tetapi menolak esensi ketaatan. Allah tidak hanya mencela ahli kitab karena menolak Nabi, tetapi juga karena menolak kemurnian ibadah kepada Allah semata. Ketika umat Islam mulai terpecah dan menciptakan fanatisme buta, mereka sebenarnya sedang berjalan di jalan yang sama dengan kaum yang dulu mereka kutuk. Maka surat ini bukan sekadar menyingkap sejarah penolakan Yahudi dan Nasrani, tetapi juga memperingatkan setiap umat agar tidak jatuh pada perangkap yang sama. Seiring waktu, penolakan terhadap Nabi Muhammad tidak hanya muncul dalam bentuk teologis, tetapi juga ilmiah dan budaya. Dunia barat modern mencoba menghapus peran Islam dari sejarah peradaban. Mereka mengganti istilah Golden Age of Islam menjadi Arab Renaissance, seolah ilmu itu hanya lahir dari ras, bukan dari wahyu. Mereka menulis ulang buku sejarah agar generasi baru lupa bahwa Islam pernah menyelamatkan dunia dari kegelapan. Inilah versi modern dari penolakan yang digambarkan Al-Bayyinah, bentuk baru dari menolak kebenaran setelah bukti datang. Namun Allah menjaga firman-Nya. Meskipun dunia berusaha memadamkan cahaya Islam, setiap penemuan arkeologis, setiap riset sejarah, setiap manuskrip kuno yang terbuka justru mengarah kepada satu kesimpulan, bahwa Al-Quran adalah wahyu yang terjaga, dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang dijanjikan. Tidak ada sejarah yang lebih konsisten dari kisah wahyu Islam. Tidak ada kitab yang lebih terpelihara dari Al-Quran. Dan tidak ada bukti yang lebih terang daripada kenyataan bahwa ajaran Tauhid tetap hidup sementara sistem agama manusia hancur oleh tangan mereka sendiri. Di akhir zaman, Al-Bayyinah kembali relevan. Dunia yang mengaku maju justru terjebak dalam kegelapan spiritual.
Ilmu pengetahuan berkembang, tapi hati manusia semakin buta terhadap kebenaran. Surat ini menjadi pengingat bahwa setiap generasi akan diuji dengan bentuk yang sama. Apakah mereka akan tunduk pada bukti yang nyata, atau menolaknya demi hawa nafsu dan gengsi intelektual? Yahudi dan Nasrani telah menolak nabi mereka, dan sejarah mencatat akibatnya. Pertanyaannya, apakah umat Islam hari ini akan tetap menjaga kemurnian Al-Bayyinah, atau justru menolaknya dalam bentuk baru, dengan mengganti ketaatan dengan simbol, dan mengganti tauhid dengan kebanggaan palsu? Inilah kekuatan tersembunyi dari surat Al-Bayyinah. Ia bukan sekadar surat pendek yang dibaca dalam salat, tetapi sebuah catatan sejarah, peringatan teologis, dan tantangan bagi manusia sepanjang zaman. Ia mengingatkan bahwa kebenaran bukanlah apa yang disukai banyak orang, tetapi apa yang tetap benar meski seluruh dunia menolaknya. Dan pada akhirnya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka yang menjaga tauhid murni, akan menjadi sebaik-baik makhluk, sedangkan mereka yang menolak cahaya akan menjadi seburuk-buruk makhluk, sebagaimana telah difirmankan Allah. Namun semakin dalam kita menelusuri isi surat Al-Bayyinah, semakin jelas bahwa persoalan sebenarnya bukan sekadar soal agama baru atau nabi baru. Ini adalah kisah panjang penolakan terhadap kebenaran yang sudah mereka kenal. Dalam ayat-ayatnya, Allah menyingkap bahwa orang-orang yang diberi kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, tidak berselisih hingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, yang membawa risalah yang justru telah mereka tunggu sejak berabad-abad. Maka ironinya muncul. Mereka yang paling tahu tentang tanda-tanda kenabian, justru menjadi yang paling pertama menolaknya. Mengapa? Para mufasir dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa penolakan itu tidak berdiri di atas ketidaktahuan, melainkan kesombongan dan rasa takut kehilangan kekuasaan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, kaum ahli kitab telah mengetahui sifat dan ciri Rasul terakhir, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Bahkan sebagian di antara mereka telah menyampaikan kabar itu turun-temurun. Akan tetapi, ketika Muhammad muncul bukan dari kalangan mereka, melainkan dari bangsa Arab yang selama ini mereka pandang rendah, api kedengkian pun menyala. Dalam tafsir Ats-Tabari disebutkan, sebagian pemuka Yahudi di Madinah seperti Huyai bin Akhtab dan Ka'b bin Ashraf sangat memahami bahwa Muhammad adalah nabi yang dijanjikan dalam Taurat. Mereka bahkan mengenali tanda-tanda yang disebut dalam kitab mereka. Mata yang bercahaya, wajah bercahaya, akhlak mulia, serta muncul di tanah yang diapit 2 batu hitam dan tanah berpasir. Semua itu sesuai dengan ciri Madinah, namun hati mereka tertutup oleh kebencian. Mereka tahu, jika Muhammad diikuti, maka kedudukan mereka sebagai ahli kitab yang diagungkan akan runtuh. Maka mereka memilih menolak dengan segala cara, bahkan memutarbalikkan ayat-ayat kitab mereka sendiri untuk menyesatkan pengikutnya. Sementara itu, kaum Nasrani juga memiliki riwayat serupa. Dalam Injil mereka disebutkan tentang datangnya Paraklet, seorang utusan yang akan datang setelah Isa. Sebagian ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa makna Paraklet tersebut sepadan dengan kata Ahmad dalam bahasa Arab. Namun setelah datang kebenaran yang membawa cahaya tauhid, para pendeta dan rahib memilih menutupi makna itu, menggantinya dengan tafsir-tafsir buatan agar umat tidak berpaling kepada Islam. Mereka takut kehilangan kuil, gereja, dan persembahan umat. Penolakan mereka bukan karena tak paham, tapi karena sadar, jika mereka menerima Muhammad sebagai nabi, maka seluruh struktur agama mereka runtuh. Disinilah letak keagungan surat Al-Bayyinah. Ia membuka rahasia lama yang selama ini terkubur dalam sejarah, bahwa penentangan Yahudi dan Nasrani terhadap Rasulullah bukan karena kurangnya bukti, tetapi justru karena terlalu banyak bukti yang menegaskan kebenaran beliau. Mereka tidak berselisih sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Namun ketika bukti itu datang, mereka malah berpaling. Seolah ayat ini menjadi cermin bagi seluruh umat manusia, bahwa musuh kebenaran bukanlah orang bodoh, melainkan mereka yang tahu tapi enggan tunduk. Yang lebih menggetarkan, Al-Quran menegaskan bahwa mereka diperintahkan tidak lebih dari 3 hal. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menegakkan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, namun kesederhanaan Islam itulah yang membuat mereka terguncang. Selama ini, sistem keagamaan mereka dibangun di atas hierarki dan simbol, sedangkan Islam datang menghancurkan sekat itu. Tak ada imam yang disembah,
tak ada rahib yang diikuti buta, semua manusia sama di hadapan Allah. Maka bagi para pemuka, Yahudi dan Nasrani, ajaran Muhammad bukan sekadar ancaman spiritual, ia adalah revolusi yang meruntuhkan struktur sosial dan ekonomi mereka. Bukti-bukti ini tidak hanya ditemukan dalam kitab-kitab tafsir, tetapi juga dalam catatan sejarah non-Muslim. Dalam beberapa manuskrip Ibrani dan Siriak kuno yang dikaji oleh para peneliti modern, ditemukan indikasi bahwa pada abad ke-7 Masehi, muncul kegelisahan di kalangan Rabi Yahudi tentang seorang nabi yang bangkit di tanah Arab. Mereka menyebutnya Nabi Ismail, seorang pembawa hukum yang keras, tapi murni tauhid. Catatan-catatan itu menunjukkan bahwa berita tentang munculnya Rasulullah sudah beredar bahkan sebelum dakwah beliau sampai ke Madinah. Namun lagi-lagi, kebenaran itu ditutup rapat, diganti dengan narasi ketakutan bahwa Nabi itu datang untuk menghancurkan tradisi mereka. Sungguh menarik bahwa dalam tafsir Al-Bayyinah, Allah menggunakan kata, Lam yakunil lazina kafaru. Mereka yang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin, menunjukkan dua jenis penentangan yang saling berpadu. Yahudi dan Nasrani menolak karena dengki dan kesombongan, sedangkan kaum musyrikin menolak karena tradisi buta dan hawa nafsu. Maka ketika Rasulullah datang membawa bukti yang sama, Al-Quran yang terang benderang, kedua golongan itu justru bersatu dalam permusuhan. Inilah konspirasi paling awal terhadap risalah Islam. Persatuan antara pengetahuan yang diselewengkan dan kejahilan yang dipertahankan. Dan di titik inilah kisah menjadi semakin misterius. Mengapa Allah menurunkan surat ini bukan di Mekah, tetapi di Madinah? Setelah semua peristiwa besar seperti hijrah dan perang. Para ulama menjelaskan, surat ini turun untuk mengingatkan kaum muslimin agar tidak tertipu oleh kemuliaan ahli kitab. Sebab di awal kedatangan Nabi di Madinah, kaum Yahudi terlihat begitu berilmu dan religius. Mereka berbicara tentang kitab, hukum, dan tauhid. Namun surat Al-Bayyinah membongkar bahwa di balik jubah keagamaan mereka tersimpan kesombongan besar, kesombongan yang membuat mereka tahu tapi enggan beriman. Setiap ayat dalam surat ini terasa seperti membuka lembaran rahasia sejarah. Ia menjelaskan mengapa sejak awal Islam dianggap ancaman bukan hanya oleh kaum penyembah berhala, tapi juga oleh mereka yang mengaku pemeluk wahyu sebelumnya. Nabi Muhammad SAW datang bukan membawa agama baru, melainkan mengembalikan agama lama, tauhid murni, sebagaimana diajarkan oleh semua nabi. Tetapi karena itu pula, beliau dianggap merusak tradisi lama yang telah berubah menjadi sistem kuasa dan pengaruh. Ketika wahyu turun tanpa melalui lembaga keagamaan mereka, rasa benci itu tak lagi tertahankan. Mereka mulai bersekongkol dengan kabilah-kabilah Arab untuk menentang Islam dari dalam. Namun, yang paling mencengangkan adalah fakta bahwa di antara mereka ada sebagian kecil yang beriman diam-diam. Dalam riwayat sahih disebutkan, Abdullah bin Salam, seorang rabi Yahudi yang sangat disegani di Madinah, segera mengenali Muhammad begitu melihatnya. Ia berkata, "Aku tahu wajah ini bukan wajah pendusta." Ia membaca ayat-ayat Al-Quran dan langsung bersyahadat. Tetapi setelah itu, ia menjadi sasaran kebencian kaumnya sendiri. Mereka yang sebelumnya memujinya sebagai ulama besar, tiba-tiba mencelanya sebagai orang bodoh. Itulah bukti nyata bahwa penolakan mereka bukan karena kurangnya bukti, tapi karena menolak kebenaran yang meruntuhkan keangkuhan. Ayat-ayat selanjutnya menjelaskan bahwa balasan bagi orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin adalah neraka jahanam. Ini bukan sekadar ancaman, tapi peringatan keras bahwa ilmu tanpa iman akan menjerumuskan. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Perbandingan ini mengguncang. Orang-orang yang mengaku ahli kitab ternyata menjadi seburuk-buruk makhluk karena menolak cahaya yang sudah mereka kenali. Disinilah letak kedalaman tafsir surat ini. Ia bukan hanya menjelaskan sejarah, tapi juga memperingatkan setiap umat Islam di masa kini bahwa penolakan terhadap kebenaran bisa saja terjadi di tengah umat yang mengaku berilmu jika hati telah tertutup oleh kesombongan. Dan seperti halnya ahli kitab dahulu, bisa jadi sebagian orang tahu kebenaran, tapi memilih menentangnya karena takut kehilangan kedudukan, pengaruh, atau kenyamanan dunia. Namun kisah ini belum berakhir. Dalam beberapa sumber klasik disebutkan
bahwa sebagian rahib Nasrani dan Rabbi Yahudi menyimpan naskah-naskah yang secara jelas menyebutkan nama Ahmad. Namun naskah itu perlahan dihapus dan disembunyikan setelah Islam menyebar luas. Sebagian salinan kuno bahkan ditemukan pada masa-masa kekuasaan Bani Umayyah, menimbulkan kegemparan di kalangan sejarawan. Benarkah ayat-ayat tentang kedatangan Muhammad pernah ada dalam kitab mereka, lalu dihapus dengan sengaja? Para ulama, seperti Ibnu Hazm dan Al-Qurtubi, mencatat adanya banyak bukti yang menunjukkan manipulasi teks dalam Taurat dan Injil pasca datangnya Islam. Fakta ini memperkuat makna mendalam Al-Bayyinah, bahwa kebenaran yang nyata itu tidak bisa ditolak dengan dalil, maka mereka memilih menutupi dalil itu sendiri. Narasi ini semakin menggigit ketika kita memahami satu hal, bahwa surat ini tidak hanya berbicara untuk umat terdahulu, tetapi juga untuk umat Islam yang hidup di zaman modern. Banyak di antara manusia hari ini yang mengulangi kesalahan yang sama, mengenal kebenaran, tapi enggan tunduk karena bertentangan dengan kepentingan pribadi. Al-Bayyinah seolah menjadi cermin abadi bagi umat manusia, bahwa bukti sejelas apapun tidak akan berguna jika hati telah dikunci. Dan mungkin disitulah rahasia mengapa Allah menutup surat ini dengan kalimat, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Sebuah penegasan bahwa hanya keikhlasan dalam ibadah yang membedakan antara yang berilmu tapi sesat dengan yang beriman dan selamat. Surat ini adalah deklarasi kebenaran yang menembus zaman, membongkar kedustaan, kesombongan, dan ketakutan yang selama ini menyelimuti hati para penentang risalah. Namun, di balik semua itu, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Jika para ahli kitab mengetahui kebenaran Muhammad, mengapa sebagian dari mereka tetap berusaha menghancurkan Islam bahkan setelah menyaksikan mukjizatnya? Apakah mereka sekadar menolak karena dengki, atau ada kekuatan yang lebih besar di balik upaya menutupi risalah terakhir ini? Rahasia ini akan membuka lembaran sejarah yang lebih dalam lagi, tentang bagaimana penolakan itu berubah menjadi konspirasi global terhadap Islam yang bertahan hingga hari ini. Ketika Islam mulai menyebar dan kekuasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguat di Madinah, kaum Yahudi dan Nasrani menyadari sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Ajaran yang dahulu mereka kira hanya akan menjadi gerakan kecil di Jazirah Arab, kini berkembang pesat dan mengguncang otoritas keagamaan yang mereka bangun selama berabad-abad. Dalam banyak riwayat sahih disebutkan bahwa para rabi Yahudi bahkan mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas bagaimana cara menghentikan pengaruh Nabi Muhammad tanpa menimbulkan pemberontakan di kalangan pengikutnya yang semakin banyak. Mereka sadar, menyerang secara langsung tidak akan berhasil. Maka cara yang paling efektif adalah menyebarkan keraguan, menanamkan fitnah, dan memutarbalikkan makna wahyu. Inilah yang kemudian melahirkan gelombang penyesatan terorganisir. Sejumlah pendeta Nasrani mengubah tafsir ayat-ayat dalam kitab mereka yang menyebutkan kabar tentang Nabi akhir zaman. Mereka mengganti kata Ahmad atau Paraklit dengan istilah yang lebih abstrak agar tidak dapat dikaitkan langsung dengan Muhammad. Di sisi lain, sebagian rabi Yahudi berusaha menulis ulang sejarah dengan narasi bahwa Nabi yang dijanjikan hanya akan datang dari keturunan Bani Israel, bukan dari keturunan Ismail. Padahal, para nabi sebelum Muhammad telah memberi isyarat bahwa risalah terakhir akan datang dari saudara Bani Israel, yaitu Bani Ismail. Al-Quran dalam surat Al-Bayyinah menjadi saksi atas kejahatan intelektual ini. Ia bukan hanya menyingkap perbedaan, tetapi juga mengabadikan strategi mereka yang menolak bukti, padahal mereka tahu kebenarannya. Ibnu Katsir menegaskan bahwa penyimpangan itu bukan sekadar perubahan teks, melainkan pengkhianatan terhadap amanah wahyu. Mereka tahu siapa yang diutus, tetapi mereka menolak karena risalah itu tidak lagi berpihak pada kekuasaan mereka. Ketika kebenaran datang dari luar lingkaran mereka, ego mereka tidak sanggup menerimanya. Fakta yang paling mencengangkan, menurut sebagian peneliti sejarah Islam klasik, adalah bahwa sebagian kaum Yahudi sebenarnya sudah menyiapkan tanah di Yatsrib, Madinah, jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Mereka percaya dari nubuatan dalam Taurat bahwa Nabi terakhir akan hijrah ke wilayah itu. Mereka berharap Nabi tersebut berasal dari kalangan mereka, sehingga mereka membangun permukiman dan benteng-benteng di sana. Tetapi ketika Nabi itu datang dari bangsa Arab, mereka tidak hanya kecewa. Mereka marah. Keangkuhan rasial dan keagamaan membuat mereka menolak kebenaran yang sudah mereka tunggu sendiri. Inilah paradoks besar yang dibongkar oleh surat Al-Bayyinah,
Mereka yang paling tahu malah menjadi penentang paling keras. Allah menyebut mereka sebagai seburuk-buruk makhluk karena pengetahuan mereka tidak melahirkan keimanan, tetapi kesombongan. Dan seperti lingkaran sejarah yang berulang, sebagian manusia di masa kini pun mengulangi kesalahan yang sama. Menolak kebenaran bukan karena tidak tahu, tetapi karena takut kehilangan sesuatu. Surat ini juga memberi gambaran yang dalam tentang makna al-bayyinah, bukti yang nyata. Para ulama menjelaskan bahwa makna bukti di sini bukan hanya mukjizat lahiriah seperti Al-Quran atau tanda kenabian, tetapi juga kejelasan risalah yang seharusnya mampu mematahkan semua keraguan. Bukti ini hadir dalam bentuk ilmu, wahyu, dan keteladanan Nabi yang tak dapat dibantah. Namun hati yang tertutup menjadikan bukti itu seolah tak berarti. Seperti cahaya matahari di depan mata orang buta, ia bersinar terang, tapi tak pernah terlihat. Ketika Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, sebagian dari ahli kitab justru merasakan kebenaran yang dalam tapi menolaknya secara terbuka. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sekelompok pendeta Nasrani Najran datang menemui Rasulullah di Masjid Nabawi. Mereka berdialog lama tentang Isa, tentang wahyu, dan tentang kenabian. Setelah mendengar hujah Rasulullah yang begitu jelas, mereka saling berpandangan. Sebagian hampir beriman, tetapi para pemuka mereka menahan dan berkata, "Jika kalian mengikuti dia, kita akan kehilangan kerajaan kita." Maka mereka berpaling, meski hati mereka tahu kebenaran itu nyata. Inilah yang kemudian dijelaskan oleh ulama tafsir Ahlus Sunnah seperti As-Sa'di dan Al-Baghawi. Mereka menulis bahwa penolakan ahli kitab terhadap Rasulullah adalah kombinasi antara kesombongan intelektual dan ketakutan politis. Mereka tidak ingin kehilangan kedudukan sebagai penguasa rohani umat. Islam datang bukan untuk memuja pendeta atau rahib, tetapi untuk menghapus perantara antara manusia dan Tuhannya. Semua manusia sama di hadapan Allah, hanya dibedakan oleh takwa. Prinsip ini menghancurkan pondasi feodalisme keagamaan yang selama ini mereka nikmati. Seiring waktu, strategi penolakan mereka berubah menjadi kampanye global. Mereka menulis ulang tafsir, mempengaruhi sejarah, dan menciptakan kesan seolah Islam hanyalah sekte sesat yang muncul belakangan. Beberapa teks Kristen kuno yang ditemukan di Timur Tengah membuktikan bahwa pada abad ke-7 dan ke-8, para biarawan telah menulis polemik melawan Muhammad, bahkan sebelum memahami ajaran Islam secara utuh. Mereka menuduh beliau sebagai nabi palsu, hanya karena datang di luar garis suci mereka. Dan menakjubkannya, propaganda itu terus diwariskan dari generasi ke generasi hingga membentuk persepsi dunia modern tentang Islam. Namun, Al-Quran tidak hanya mengungkap kejahatan intelektual mereka, tetapi juga memberikan jalan keselamatan bagi yang mau beriman. Dalam ayat terakhir, Allah menjelaskan bahwa balasan bagi orang beriman adalah surga yang kekal, tempat keridaan abadi. Artinya, siapapun dari kalangan ahli kitab yang benar-benar tulus mencari kebenaran akan mendapat hidayah, sebagaimana yang dialami oleh Abdullah bin Salam dan para pendeta Habasyah yang memeluk Islam. Surat ini menunjukkan bahwa pintu kebenaran selalu terbuka, tetapi hanya untuk mereka yang mau menundukkan ego di hadapan wahyu. Jika kita lihat lebih dalam, struktur surat Al-Bayyinah mengandung alur sejarah besar. Ia dimulai dengan keterangan tentang perpecahan ahli kitab, lalu menjelaskan datangnya bukti yang nyata, kemudian menggambarkan dua kelompok manusia, yang beriman dan yang kafir. Pola ini seperti perjalanan sejarah manusia itu sendiri, dari perselisihan, datangnya kebenaran, hingga pembagian akhir antara yang tunduk dan yang menolak. Tidak heran jika para ulama klasik menyebut surat ini sebagai penegas akhir kebenaran para nabi. Ia menjadi saksi bahwa Islam bukan agama baru, melainkan kesempurnaan dari semua wahyu sebelumnya. Fakta-fakta yang tersimpan dalam tafsir klasik seolah membuka dimensi lain dari sejarah agama-agama samawi. Dari naskah-naskah Yahudi hingga Injil kuno, tersirat ketakutan akan datangnya risalah terakhir. Mereka tahu bahwa jika kebenaran itu datang, maka kedok penyimpangan mereka akan terbongkar. Dan ketika hal itu benar-benar terjadi, mereka memilih menolak dan memerangi Islam dengan segala cara, fitnah, konspirasi, inten pengaburan sejarah. Namun pertanyaannya kini muncul, apakah penolakan itu berhenti di masa lalu? Ataukah warisan kebencian itu terus dijaga hingga kini dalam bentuk baru yang lebih halus, melalui ideologi, propaganda, dan manipulasi sejarah modern? Surat Al-Bayyinah seakan mengajak kita membuka mata bahwa konflik spiritual yang dimulai sejak penolakan terhadap Nabi Muhammad belum benar-benar berakhir. Masih ada tangan-tangan tersembunyi yang terus berusaha menutupi cahaya kebenaran
agar manusia tetap hidup dalam keraguan. Dan mungkin, di sanalah misteri surat ini akan terus berlanjut, membuka tabir dari masa lalu yang kelam menuju konspirasi yang masih bernafas di zaman ini. Sebab penolakan terhadap kebenaran bukan hanya kisah sejarah, melainkan realitas yang terus berulang di setiap zaman, hingga tiba hari ketika semua bukti menjadi terang, dan tidak ada lagi alasan untuk berpaling. Mereka menunggu dengan sabar sosok yang dijanjikan, seorang nabi terakhir yang akan datang dari keturunan Ismail. Namun begitu Muhammad muncul dengan membawa Al-Quran, segala keyakinan mereka yang semula terlihat kokoh seketika terguncang. Mengapa? Karena ternyata nabi terakhir itu tidak datang dari garis keturunan Ishak sebagaimana mereka harapkan, tetapi dari saudara jauhnya, Ismail, putra yang mereka pandang rendah dan tersisih dari garis pilihan. Inilah awal dari pertentangan besar antara Bani Israel dengan umat Islam. Al-Quran dalam surat Al-Bayyinah ayat pertama menyingkap tabir itu. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat ini bukan sekadar teguran, tapi juga penegasan bahwa penolakan mereka terhadap Nabi Muhammad bukan karena kurangnya bukti, melainkan karena kesombongan dan fanatisme terhadap keturunan mereka sendiri. Bukti itu telah datang Al-Bayyinah, penjelasan yang nyata, namun mereka menutup hati. Dalam catatan tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Al-Bayyinah yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad sendiri dengan risalah, wahyu, dan mukjizatnya. Namun ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, telah memelintir makna kitab mereka selama berabad-abad untuk menjaga klaim keturunan suci. Ketika realitas tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka memilih menolak kebenaran. Yahudi, dengan kebanggaannya sebagai bangsa pilihan, menganggap bahwa wahyu dan kenabian hanya pantas turun di kalangan Bani Israel. Mereka tidak bisa menerima bahwa Allah memilih seorang nabi dari keturunan Ismail, yang mereka anggap sebagai bangsa pengembara, jauh dari peradaban Baitul Maqdis. Di sisi lain, kaum Nasrani telah terlanjur menuhankan Isa Al-Masih, dan ketika Muhammad datang membawa risalah tauhid yang murni, mereka menganggapnya sebagai ancaman terhadap doktrin yang telah mereka bentuk dengan dukungan kekuasaan Romawi. Maka penolakan itu bukan sekadar karena perbedaan teologis, tetapi juga karena kepentingan sejarah dan kekuasaan. Muhammad membawa wahyu yang mematahkan seluruh sistem keagamaan yang telah menjadi alat politik selama berabad-abad. Bani Israel yang dahulu kehilangan kitab mereka setelah pembuangan di Babilonia, kemudian menulis ulang dengan tafsir-tafsir buatan Rabbi. Sementara itu, kaum Nasrani setelah Konsili Nicea menjadikan Trinitas sebagai dogma resmi. Ketika Al-Quran datang, ia menjadi cermin yang memantulkan wajah asli mereka, dan mereka tidak siap untuk menatapnya. Surat Al-Bayyinah ayat kedua menegaskan, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Lembaran itu bukan sekadar teks, tapi pedoman yang menyingkap semua penyimpangan sebelumnya. Muhammad membaca wahyu tanpa noda, tanpa penambahan, tanpa tafsir politis. Itu sebabnya wahyu yang murni ini mengancam para pemuka agama Yahudi dan Nasrani yang telah lama memonopoli tafsir kitab untuk kepentingan mereka sendiri. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan orang-orang Yahudi Madinah, mereka mengenali kebenarannya sebagaimana seseorang mengenali wajah anaknya sendiri. Tapi mereka menolak untuk mengakuinya secara terbuka. Sebab mengakui Muhammad berarti kehilangan otoritas mereka sebagai penjaga Taurat. Dalam sejarah Madinah, penolakan Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah bukan hanya karena alasan politik, tapi karena alasan teologis. Mereka tidak bisa menerima bahwa risalah itu kini telah berpindah tangan. Di sisi lain, kaum Nasrani yang hidup di Najran datang menemui Nabi dengan membawa salib dan pakaian kebesaran. Mereka berdialog panjang tentang siapa Isa Al-Masih. Ketika Nabi menjelaskan bahwa Isa hanyalah hamba Allah dan Rasul-Nya, mereka menolak dengan keras. Maka turunlah ayat-ayat dalam surat Al-Bayyinah sebagai penjelasan sekaligus peringatan bahwa kebenaran telah nyata, namun manusia menutupinya. Dalam ayat ketiga dan keempat, Allah berfirman, di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberi kitab kecuali setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata. Ayat ini menggambarkan tragedi spiritual yang mendalam, bahwa perpecahan di antara ahli kitab bukan karena kurangnya wahyu, tetapi karena mereka menolak kejelasan yang datang kepada mereka. Isa datang dengan mukjizat, mereka menolak. Muhammad datang dengan Al-Quran, mereka kembali menolak. Padahal semua utusan membawa pesan yang sama, tauhid, pengesaan Allah. Ulama tafsir As-Sa'di
menjelaskan bahwa perpecahan itu terjadi karena hawa nafsu dan kepentingan duniawi. Ketika ilmu turun kepada mereka, sebagian menutupinya, sebagian memelintirnya, dan sebagian lainnya menukarnya dengan keuntungan dunia, maka lahirlah kelompok-kelompok yang mengklaim kebenaran atas nama Tuhan, padahal mereka telah mengubur kebenaran di bawah tumpukan tafsir buatan manusia. Namun surat Al-Bayyinah tidak berhenti pada kritik. Ia menegaskan juga siapa yang sebenarnya menjadi umat terbaik di sisi Allah. Ayat ke-7 berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk." Di sini Allah tidak menyebut ras, keturunan, atau bangsa. Tolok ukur kemuliaan bukan lagi garis darah, melainkan iman dan amal saleh. Sebuah prinsip yang menghancurkan seluruh struktur sosial yang dibangun oleh Yahudi dan Nasrani selama ribuan tahun. Para mufasir menyebutkan bahwa ayat ini adalah deklarasi ilahi bahwa kepemimpinan spiritual kini berpindah dari Bani Israel kepada umat Muhammad. Dan inilah alasan terdalam mengapa mereka menolak. Penolakan itu bukan hanya terhadap sosok Muhammad, tapi terhadap takdir Allah yang mencabut kehormatan, kenabian dari tangan mereka. Dalam beberapa manuskrip kuno Yahudi yang diteliti, para sejarawan Islam klasik seperti Ibnul Qayyim dalam Hidayah, Al-Hayara fi Ajwibati al-Yahud wa an-Nashara, ditemukan teks-teks samar yang menyebutkan kedatangan Nabi akhir zaman dari bangsa Arab. Beberapa rabbi yang jujur pada masanya bahkan menyembunyikan kebenaran ini dari murid-muridnya. Dikatakan bahwa sebagian kecil dari mereka beriman secara diam-diam, namun mayoritas memilih diam atau menolak terang-terangan. Yang paling menarik, sebagian Nasrani awal, khususnya dari sekte Ebionit, sebenarnya telah menolak Trinitas dan tetap memegang tauhid murni. Mereka menganggap Muhammad sebagai penerus pesan Isa. Namun setelah gereja resmi Romawi menguasai mereka, sekte-sekte tauhid ini dimusnahkan. Maka ketika Islam muncul, sebagian kecil mengenalinya, namun suara mereka sudah tertelan sejarah. Al-Bayyinah bukan sekadar surat yang menceritakan penolakan dua umat terdahulu, tapi juga surat yang membeberkan pola kejatuhan spiritual manusia. Ketika wahyu datang dengan jernih, manusia justru mempersoalkan siapa yang membawanya. Ketika kebenaran tampak terang, mereka menolaknya karena gengsi. Ketika Allah menurunkan bukti yang nyata, mereka menutupinya dengan alasan politik, etnis, dan tafsir buatan. Namun di balik penolakan itu, Al-Quran menunjukkan bahwa kebenaran tetap berdiri kokoh. Risalah Muhammad bukan penghapus wahyu sebelumnya, tapi penyempurnanya. Dan bagi siapa yang beriman, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang jujur, Al-Quran menyebut mereka dalam ayat akhir surat Al-Bayyinah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Ayat ini menutup lembaran sejarah panjang dengan pesan yang mendalam, bahwa rahmat Allah terbuka untuk siapapun yang mau beriman tanpa memandang asal, bangsa, atau keyakinan lama. Tapi sejarah mencatat, hanya sedikit dari mereka yang berani menembus tembok keangkuhan itu. Sebagian besar lebih memilih mempertahankan warisan kebohongan daripada menerima kebenaran yang mereka tahu berasal dari Tuhan yang sama. Dan disinilah rahasia besar surat Al-Bayyinah tersingkap, bahwa kebenaran bukanlah milik suatu bangsa, tapi milik mereka yang berani tunduk kepada bukti yang nyata. Risalah Islam bukan sekadar kelanjutan sejarah, tapi titik balik bagi umat manusia, mematahkan belenggu keturunan dan mengembalikan tauhid ke tempatnya semula. Namun pertanyaannya masih menggantung di udara hingga kini. Andai para pemuka agama Yahudi dan Nasrani dulu tidak menolak bukti yang nyata itu, mungkinkah sejarah dunia akan berbeda? Pertanyaan itu mengusik siapapun yang menelusuri sejarah agama-agama samawi. Sebab surat Al-Bayyinah bukan hanya bicara tentang umat masa lalu. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah umat manusia hingga hari ini. Penolakan terhadap kebenaran tidak berhenti di masa Nabi Muhammad, tapi terus berulang dalam berbagai bentuk dan generasi. Yang berubah hanyalah wajahnya. Dari kesombongan keturunan menjadi kesombongan intelektual, dari kepentingan agama menjadi kepentingan politik. Dalam catatan para ulama Ahlus Sunnah, surat Al-Bayyinah adalah surat yang mengakhiri fase panjang penjelasan tentang Ahlul Kitab dalam Al-Quran. Di dalamnya Allah tidak hanya menyingkap penyimpangan mereka, tetapi juga menjelaskan mengapa mereka sulit menerima Nabi terakhir. Imam Al-Qurtubi menulis dalam tafsirnya bahwa penolakan Yahudi dan Nasrani terhadap Muhammad bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka mengetahui namun tidak mau tunduk. Mereka mengenalinya sebagaimana mengenal anak-anak mereka sendiri, tetapi hawa nafsu menghalangi hati mereka.
Di masa Rasulullah, banyak di antara pemuka Yahudi Madinah seperti Ka'ab bin Ashraf, Huyai bin Akhtab, dan Salam bin Mishkam yang membaca Taurat siang malam mencari tanda-tanda kenabian terakhir. Namun, ketika mereka menyadari bahwa tanda-tanda itu cocok dengan Muhammad, mereka justru memerintahkan pengikutnya untuk mengingkari. Dalam riwayat Syahih disebutkan bahwa Abdullah bin Salam, seorang rabbi besar Yahudi, beriman kepada Nabi setelah membandingkan ciri-ciri dalam kitabnya. Tetapi kaumnya memusuhinya dan menuduhnya pengkhianat. Kisah itu menjadi bukti bahwa masalahnya bukan pada kebenaran wahyu, tapi pada kesediaan manusia untuk menerima bahwa Allah bisa memilih siapapun untuk menjadi utusannya. Bagi Yahudi, tidak masuk akal jika Allah menurunkan wahyu kepada bangsa Arab yang dulu mereka pandang rendah. Bagi Nasrani, mustahil bahwa ada nabi setelah Isa yang membawa ajaran berbeda dari dogma yang telah mereka tetapkan dalam konsili gereja. Namun bukti-bukti yang mereka tolak sebenarnya sudah tertulis dalam kitab mereka sendiri. Dalam Taurat disebutkan bahwa nabi terakhir akan datang dari saudara mereka, bukan dari Bani Israel sendiri. Yang dimaksud dengan saudara adalah keturunan Ismail. Dalam Injil Yohanes disebut tentang Paraklet yang akan datang setelah Isa, yaitu pembawa kebenaran. Namun setelah munculnya Muhammad, gereja menafsirkan ulang istilah itu agar tidak mengarah kepada beliau. Para ulama Islam seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa penolakan ini bukanlah karena tidak tahu, melainkan karena mereka sengaja menutup makna aslinya. Sejak saat itu, perlawanan terhadap Islam menjadi sistematis. Di Madinah, kaum Yahudi memecah belah kabilah Aus dan Khazraj agar tidak bersatu di bawah Rasulullah. Setelah penaklukan Khaybar, sisa-sisa mereka menyebar ke Syam dan Yaman, membawa dendam yang diwariskan turun-temurun. Kaum Nasrani pun membangun narasi baru di Eropa, bahwa Muhammad adalah penyamar Nabi, padahal sumber-sumber awal Kristen Timur justru menggambarkannya sebagai utusan sejati. Para sejarawan Muslim seperti Al-Baladzuri dan Ibnu Hisham mencatat bagaimana kaum Yahudi Madinah sudah lama memperingatkan bangsa Arab bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman. Mereka bahkan berkata kepada suku Aus dan Khazraj sebelum Islam, "Telah dekat masa datangnya seorang nabi, kami akan mengikutinya dan membunuh kalian sebagaimana kaum Ad dan Iram dibinasakan." Ironisnya, ketika nabi itu datang dari bangsa Arab, justru mereka yang menolak. Surat Al-Bayyinah menjadi bukti abadi atas kontradiksi itu. Ia menjelaskan bahwa penolakan mereka telah menjadi bagian dari sejarah spiritual manusia, penolakan terhadap takdir ilahi. Dan sejak saat itu Al-Quran mengambil alih peran Taurat dan Injil sebagai petunjuk yang lurus, tanpa perubahan, tanpa penyimpangan. Namun kisah tidak berhenti di sana. Penolakan itu membentuk sejarah baru yang panjang. Setelah wafatnya Rasulullah, muncul gelombang misionaris Yahudi dan Nasrani yang berusaha merusak pemahaman umat Islam dari dalam. Mereka menyusupkan gagasan filsafat Yunani, doktrin Trinitas yang dibungkus istilah tasawuf ekstrem, bahkan menanamkan benih kebencian terhadap sunnah. Semua ini berakar dari rasa tidak rela bahwa wahyu terakhir telah diturunkan kepada umat Muhammad. Para ulama besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, dan Asy-Syatsibi melihat fenomena ini bukan sekadar penyimpangan intelektual, tetapi kelanjutan dari perlawanan spiritual terhadap Risalah Al-Bayyinah. Islam tidak hanya menantang berhala dan kekuasaan, tapi juga sistem teologi palsu yang diwariskan selama ribuan tahun. Bagi para pengamat sejarah modern, fakta mencengangkan ini sering diabaikan. Banyak orientalis menulis bahwa Islam hanyalah imitasi dari tradisi Yahudi dan Kristen. Namun mereka tidak menyadari bahwa justru Al-Quran datang untuk meluruskan distorsi dalam dua tradisi itu. Ayat-ayat Al-Bayyinah menunjukkan secara eksplisit bahwa risalah Islam bukan reaksi, melainkan koreksi. Dan dalam catatan para ulama Ahlus Sunnah, inilah alasan sejati mengapa ahli kitab tidak akan tenang sebelum mereka menundukkan Islam. Karena selama Islam tegak, kebohongan teologis mereka terbongkar. Fenomena ini masih terasa hingga kini. Ketika dunia modern mengagungkan pluralisme dan menyamakan semua agama, Surat Al-Bayyinah berdiri tegak menegaskan bahwa hanya satu kebenaran yang datang dari Allah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Demikian isi ayat kelima. Kalimat ini menjadi penutup yang menghancurkan semua bentuk kompromi dalam akidah. Surat Al-Bayyinah bukan hanya potret masa lalu. Ia adalah pesan abadi tentang bagaimana manusia menghadapi kebenaran. Yahudi dan Nasrani telah menolak bukti yang nyata, dan kini umat Islam diuji. Apakah kita akan menjaga bukti itu, atau justru mengulang kesalahan yang sama dengan menyelewengkannya demi kepentingan dunia?
Sejarah selalu berputar, dan manusia selalu diuji dengan hal yang sama, menerima kebenaran atau menolaknya karena ego. Surat Al-Bayyinah bukan sekadar pengingat, tapi juga peringatan bahwa setiap generasi akan memiliki bukti yang nyata versi mereka sendiri. Dan siapapun yang menolak akan tergelincir ke jalan yang sama seperti umat-umat terdahulu. Rahasia ini terus hidup dalam naskah-naskah kuno, dalam ayat yang dibaca setiap malam, dalam sejarah yang jarang dibuka secara jujur. Di balik setiap kalimat Al-Bayyinah tersembunyi pesan yang tajam, bahwa cahaya kebenaran tidak pernah padam, hanya manusia yang memilih untuk menutup matanya. Namun seiring waktu berjalan, semakin banyak penelitian modern yang justru membuktikan kebenaran surat ini. Dari penemuan naskah Laut Mati yang menunjukkan perbedaan mencolok antara teks Taurat asli dan versi modern, hingga kajian Injil berbahasa Aram yang lebih mendekati makna tauhid. Semua ini, secara tidak langsung, membenarkan apa yang telah disampaikan Al-Quran 14 abad lalu, bahwa wahyu telah dipelintir dan hanya Al-Quran yang terjaga dari perubahan. Kini, di abad modern, dunia menyaksikan kebangkitan spiritual umat Islam yang kembali menggali makna Al-Bayyinah. Para cendekiawan Muslim mulai membuka kembali catatan-catatan sejarah, membandingkan teks-teks lama, dan menemukan pola yang selama ini tersembunyi, bahwa penolakan Yahudi dan Nasrani terhadap Nabi Muhammad bukanlah karena kebenaran tidak tampak, tetapi karena kebenaran itu terlalu terang bagi mereka yang ingin hidup dalam bayangan. Dan ketika ayat terakhir Al-Bayyinah dibacakan, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya, maka disitulah kontrasnya terlihat jelas. Ada dua jalan, jalan keridhaan Allah dan jalan penolakan terhadap cahaya. Umat Muhammad yang berpegang teguh pada risalahnya akan menjadi umat yang diridai, sementara mereka yang menolak akan terus hidup dalam kegelisahan spiritual, sebagaimana umat-umat terdahulu yang menolak bukti yang nyata. Namun kisah ini belum berakhir, karena surat Al-Bayyinah tidak sekadar berbicara tentang sejarah masa lampau. Ia menanti pembaca yang berani menyelami kedalamannya, membuka kembali dokumen wahyu yang selama ini diabaikan, dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah kita benar-benar sudah menerima bukti yang nyata itu, atau kita justru termasuk yang menolaknya tanpa sadar? Pertanyaan itu seolah menggema di sepanjang zaman, menguji kejujuran hati setiap manusia yang mengaku beriman. Sebab, inti dari surat Al-Bayyinah bukan hanya tentang sejarah penolakan Yahudi dan Nasrani terhadap Nabi Muhammad, tetapi tentang pola penolakan manusia terhadap kebenaran itu sendiri. Bukti sudah datang. Begitu terang, begitu jelas, namun sebagian manusia tetap berpaling, seakan buta terhadap cahaya. Inilah paradoks yang diungkap surat Al-Bayyinah dengan begitu telanjang, bahwa manusia tidak menolak karena tidak tahu, melainkan karena tidak mau tunduk. Dan pola ini telah ada sejak zaman para nabi terdahulu. Dalam kitab-kitab tafsir Ahlus Sunnah, seperti karya Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan As-Sa'di, dijelaskan bahwa ayat-ayat dalam surat Al-Bayyinah turun bukan hanya untuk mengabarkan, tetapi untuk mengingatkan. Di setiap generasi, akan selalu ada kelompok yang mengetahui kebenaran namun menutupinya. Mereka bisa berpakaian seperti orang beriman, berbicara dengan kata-kata keagamaan, namun menolak ketika wahyu mengganggu kenyamanan dan kepentingannya. Inilah sebab mengapa para ulama salaf begitu menekankan makna Al-Bayyinah. Bukan sekadar bukti dalam arti rasional, tapi bukti yang datang bersamaan dengan kejelasan hati, ketundukan, dan keikhlasan. Bagi siapa yang hatinya bersih, kebenaran itu sejelas cahaya matahari. Tapi bagi mereka yang keras kepala, bahkan mukjizat sekalipun tidak akan cukup. Dalam riwayat Syahih disebutkan bahwa ketika Rasulullah membacakan Al-Quran kepada para rahib Nasrani Najran, sebagian dari mereka meneteskan air mata. Mereka tahu bahwa inilah kebenaran yang telah mereka tunggu. Tapi ketika kembali kepada para pemuka gereja, mereka diancam dan dipaksa menarik kembali pengakuan mereka. Maka turunlah firman Allah yang menggambarkan mereka. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberi kitab kecuali setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata. Mereka tidak berselisih karena kebodohan, tapi karena keengganan untuk tunduk pada kebenaran yang meruntuhkan sistem lama mereka. Yahudi menolak karena mereka merasa wahyu telah berpindah tangan. Nasrani menolak karena risalah Muhammad menghancurkan fondasi Trinitas yang sudah mengakar. Dan kini umat Islam diuji. Bukan dengan menerima nabi baru, tetapi dengan menerima ajaran nabi mereka sendiri. Sebab penolakan terhadap kebenaran tidak selalu berbentuk permusuhan terbuka,
Kadang ia hadir dalam bentuk keengganan untuk mengamalkan perintah yang sudah jelas, dalam bentuk pembenaran terhadap penyimpangan, dengan alasan zaman sudah berubah. Al-Bayyinah adalah peringatan keras terhadap sikap seperti itu. Surat ini mengajarkan bahwa setiap kali manusia menolak wahyu dengan alasan yang halus sekalipun, ia sedang mengulangi dosa spiritual yang sama yang pernah dilakukan Yahudi dan Nasrani. Sejarah mencatat, kaum Yahudi tidak kekurangan pengetahuan, kaum Nasrani tidak kekurangan keimanan emosional, tapi keduanya kehilangan ketaatan sejati, tunduk pada Allah sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang mereka mau. Itulah sebabnya Islam datang bukan hanya membawa wahyu baru, tetapi juga untuk memurnikan kembali makna ibadah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dalam menjalankan agama dengan lurus. Ayat kelima ini menjadi inti dari surat Al-Bayyinah dan sekaligus inti dari seluruh risalah Islam. Ia menolak segala bentuk campur tangan manusia dalam agama. Tidak ada imam yang bisa menebus dosa. Tidak ada bangsa yang menjadi perantara khusus bagi rahmat Allah. Tidak ada sistem politik yang lebih tinggi dari hukum Tuhan. Semua manusia kembali kepada satu prinsip, tauhid. Namun disinilah letak masalahnya. Bagi sebagian orang, tauhid murni terlalu berbahaya. Ia mematahkan hierarki agama yang selama ini menopang kekuasaan. Ia menghapus perantara antara manusia dan Tuhannya. Ia membuat setiap manusia bertanggung jawab langsung atas amalnya sendiri. Dan bagi mereka yang selama ini hidup dari sistem keagamaan yang terdistorsi, tauhid adalah ancaman eksistensial. Inilah mengapa para rabbi, pendeta, dan rahib pada masa Rasulullah berusaha keras menentang Islam. Mereka tahu, jika Islam diterima, seluruh sistem yang mereka bangun akan runtuh. Penghasilan mereka, pengaruh mereka, bahkan status sosial mereka akan hilang. Dan itu terbukti. Di Madinah, setelah Bani Nadir diusir, kekuasaan spiritual Yahudi lenyap. Di Najran, setelah perdebatan dengan Nabi, banyak rahib kehilangan wibawa mereka di mata rakyat. Islam datang tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai revolusi spiritual yang membebaskan manusia dari dominasi manusia lainnya. Surat Al-Bayyinah menyingkap rahasia ini dengan bahasa yang tenang tapi menghancurkan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Ayat ini bukan sekadar ancaman bagi penolak Nabi, tapi juga peringatan bagi siapapun yang menolak kebenaran yang telah nyata baginya. Namun Allah juga memberikan kontras yang menenangkan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Kata Khairul Bariyah, sebaik-baik makhluk, menjadi penutup yang indah sekaligus menggetarkan. Ia menunjukkan bahwa kemuliaan bukan diwarisi, tapi diusahakan dengan iman dan amal. Bukan siapa ayahmu, bukan dari bangsa mana kamu berasal, tetapi bagaimana kamu menanggapi kebenaran yang Allah turunkan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah penghapus bagi klaim keistimewaan etnis atau garis keturunan. Sejak saat itu, tidak ada lagi bangsa pilihan. Yang ada hanyalah umat pilihan, yaitu mereka yang beriman dan beramal saleh. Namun, dari titik ini pula dimulailah babak panjang upaya menutupi cahaya Al-Bayyinah. Sejak Islam tersebar ke Syam dan Eropa, propaganda pun lahir. Muhammad disebut pencipta agama baru. Al-Quran diklaim sebagai hasil tiruan dari kitab terdahulu, dan Islam dianggap ancaman bagi peradaban. Padahal, justru Islamlah yang menjaga esensi tauhid yang telah hilang dari kedua agama besar sebelumnya. Fakta ini bisa ditemukan dalam teks-teks kuno yang baru terbuka di abad modern. Dalam naskah Injil Barnabas yang ditemukan di Turki, misalnya, disebutkan dengan jelas tentang Rasul Allah yang akan datang setelah Isa bernama Muhammad. Namun kitab itu dilarang oleh gereja selama berabad-abad. Dalam beberapa naskah Yahudi Qumran, ditemukan pula petunjuk tentang datangnya nabi dari bangsa Arab yang akan memurnikan kembali hukum Tuhan. Semua ini bukan kebetulan. Ia adalah potongan dari teka-teki besar yang telah disingkap oleh surat Al-Bayyinah berabad-abad lalu. Kini, dunia modern kembali menemukan jejak-jejak itu. Para ahli sejarah yang jujur mulai mengakui bahwa penolakan terhadap Muhammad bukan karena kurangnya bukti historis, tapi karena kekuatan politik dan teologis yang menolak perubahan. Persis seperti yang digambarkan Al-Bayyinah, mereka tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Dan jika kita melihat dunia hari ini,
pola itu terus berulang. Agama dijadikan alat politik. Kebenaran diukur dengan popularitas, bukan dengan wahyu. Orang-orang berbicara atas nama Tuhan, tapi menolak hukumnya ketika bertentangan dengan kepentingannya. Seakan surat Al-Bayyinah kembali turun di tengah umat manusia yang mengaku beriman, tapi menolak untuk tunduk sepenuhnya. Maka, pertanyaan terakhir yang mengguncang kesadaran kita adalah ini. Apakah kita sedang menjadi umat penerus cahaya? Atau justru umat yang mengulangi dosa Yahudi dan Nasrani? Menolak kebenaran yang nyata karena tidak sesuai dengan hawa nafsu dan kebanggaan duniawi kita sendiri? Karena pada akhirnya, Al-Bayyinah tidak sedang berbicara kepada mereka yang sudah tiada. Ia sedang berbicara kepada kita, generasi yang hidup di masa ketika kebenaran bisa dibaca di layar, tapi kejujuran hati semakin sulit ditemukan. Namun satu hal menjadi jelas dari semua penelusuran ini, bahwa penolakan Yahudi dan Nasrani terhadap kerasulan Nabi Muhammad bukanlah karena mereka tidak tahu siapa beliau, melainkan karena mereka terlalu tahu. Mereka mengenali tanda-tanda itu, melihat kesesuaian sifat-sifatnya dalam Taurat dan Injil, bahkan sebagian rabbi mereka telah memperingatkan kaumnya bahwa masa kenabian terakhir telah tiba. Tetapi ketika cahaya wahyu turun bukan kepada bangsa mereka, keangkuhan pun menutup mata dan hati mereka. Mereka takut kehilangan otoritas, takut kehilangan kendali atas tafsir kitab, dan lebih memilih mempertahankan kekuasaan dunia daripada tunduk pada kebenaran yang datang dari Tuhan semesta alam. Surat Al-Bayyinah yang turun di Madinah menjadi bukti langit atas itu semua. Ayat pertamanya mengungkapkan dengan tegas, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka hingga datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Tafsir para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan, bahwa yang dimaksud bukti nyata di sini bukan sekadar mukjizat atau kata-kata hikmah, melainkan keberadaan Rasulullah sendiri, sosok yang menjadi penjelmaan nyata dari wahyu Allah. Namun, justru di titik itulah ujian terbesar manusia terjadi. Apakah ia siap meninggalkan kebanggaan etnis dan tradisinya demi mengikuti kebenaran? Ibnu Katsir menuturkan bahwa sebagian besar ahli kitab menolak bukan karena tidak percaya, tetapi karena iri hati. Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 109, banyak di antara ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena kedengkian yang ada dalam diri mereka setelah kebenaran itu nyata bagi mereka. Dengki adalah racun halus yang membunuh hati sebelum tubuh. Mereka tidak sanggup menerima bahwa risalah terakhir datang melalui seorang Arab dari keturunan Ismail, bukan dari Bani Israel. Padahal, nenek moyang Ismail dan Ishak adalah satu. Ibrahim sang kekasih Allah. Tapi garis kenabian yang mereka jaga dengan kebanggaan suku tiba-tiba berakhir, dan estafet itu diserahkan kepada bangsa yang dulu mereka pandang rendah. Alasan lainnya lebih kelam lagi. Di kalangan rahib Nasrani, kehadiran Nabi Muhammad mengguncang tatanan gereja. Mereka telah menafsirkan kehadiran Parakletos, sang penghibur yang dijanjikan oleh Nabi Isa, sebagai Roh Kudus, bukan sosok manusia. Padahal dalam naskah-naskah Yunani kuno, banyak ulama Islam mengungkap bahwa kata Periklitos lebih dekat artinya dengan Ahmad, nama lain dari Nabi Muhammad yang juga disebut dalam surat As-Saf ayat 6. Isa bin Maryam telah berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Tetapi gereja pasca konsili Nicea telah menghapus, mengubah, dan menyelewengkan makna ini agar nubuat itu tidak pernah terbaca dengan jelas. Sebab jika umat mereka menemukan benang merah itu, seluruh bangunan teologi yang mereka banggakan akan runtuh dalam semalam. Di sisi Yahudi, tragedi lebih jauh lagi. Dalam catatan sejarah yang jarang disebut, para rahib Yahudi di Yatsrib, Madinah, telah lama menanti seorang nabi akhir zaman. Mereka bahkan mengancam kaum Aus dan Khazraj bahwa bila nabi itu datang, mereka akan memerangi bangsa Arab bersama beliau sebagaimana mereka memerangi kaum Ad dan Iram. Namun ketika sosok itu benar-benar muncul, dan ternyata berasal dari bangsa Arab yang mereka remehkan, mereka menolak total. Mereka tahu ayat-ayat yang dibacakan nabi itu tidak mungkin berasal dari manusia, tapi keangkuhan telah membutakan nurani. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika mereka membaca Taurat, nama Ahmad disebut dengan sangat jelas. Tapi demi mempertahankan kedudukan di hadapan umatnya, para rahib menutup nama itu
menghapusnya, dan menulisnya ulang dengan kata samar-samar. Inilah pengkhianatan spiritual terbesar dalam sejarah wahyu. Surat Al-Bayyinah kemudian memaparkan dua golongan besar manusia setelah datangnya Rasul ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Dan sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa dua kutub ini terbentuk bukan berdasarkan ras, tetapi pada sikap hati terhadap kebenaran. Siapapun yang menolak Rasul setelah bukti nyata sampai kepadanya, telah memilih jalan kehinaan di dunia dan akhirat. Sementara yang beriman, baik dari bangsa Arab, Yahudi, maupun Nasrani yang tulus, menjadi umat terbaik yang dijanjikan surga. Sejarah mencatat beberapa tokoh Yahudi dan Nasrani yang akhirnya beriman, di antaranya Abdullah bin Salam, seorang rabi besar Yahudi Madinah. Ia berkata, "Aku tahu beliau adalah nabi yang benar sebagaimana aku tahu anakku sendiri, tetapi aku tidak berani mengakui di depan kaummu, karena mereka orang-orang yang kejam." Kalimat ini menggambarkan ketegangan psikologis luar biasa, antara pengetahuan dan keberanian, antara kebenaran dan tekanan sosial. Sebagian rahib lain seperti Najasyi, Raja Habasyah, memilih tunduk dan menangis saat mendengar ayat Al-Quran dibacakan, sementara yang lain menolak, menghasut, bahkan bersekongkol dengan kaum munafik untuk memerangi Islam. Semua ini bukan sekadar sejarah, melainkan cermin sifat manusia di hadapan kebenaran. Maka Al-Bayyinah tidak hanya menjadi surat yang mengisahkan perbedaan keyakinan, tetapi juga putusan akhir sejarah kenabian. Ia menegaskan bahwa risalah Muhammad bukanlah ideologi baru, melainkan kelanjutan dari semua wahyu yang datang sebelumnya. Puncak dari mata rantai wahyu Allah sejak Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Barang siapa menolak, sejatinya menolak seluruh rangkaian kebenaran itu sendiri. Karena itu, Allah menutup surat ini dengan kalimat yang seakan menjadi kesimpulan kosmik. Balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Dan disinilah misteri besar itu berakhir. Penolakan Yahudi dan Nasrani terhadap Nabi Muhammad bukanlah kesalahan pengetahuan, melainkan kesengajaan spiritual. Mereka menolak bukan karena tak tahu, tetapi karena takut kehilangan dunia. Surat Al-Bayyinah membuka tabir itu dengan tegas bahwa bukti nyata telah datang, dan siapapun yang menolaknya setelah tahu, tidak lagi berada dalam wilayah kebodohan, tetapi dalam kegelapan kesengajaan. Narasi ini mengajarkan bahwa sejarah bukan sekadar rentetan peristiwa masa lalu, melainkan ujian bagi setiap generasi. Apakah kita akan menjadi seperti kaum yang menolak kebenaran karena gengsi dan tradisi? Ataukah menjadi seperti mereka yang beriman meski harus melawan arus dunia? Kebenaran, seperti cahaya, tidak membutuhkan pengakuan manusia untuk tetap bersinar. Ia akan selalu tampak bagi siapa yang mau melihat, dan akan selalu tersembunyi bagi siapa yang menutup mata. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kebenaran yang datang dari Allah selalu memiliki musuh dari kalangan yang takut kehilangan kekuasaan, namun ia tidak pernah mati. Sebab, sebagaimana dijanjikan dalam Al-Bayyinah, cahaya itu akan terus menyala, hingga seluruh manusia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.